pesantren aja, salam terus. Yaudah, halo semuanya, Mas Ayami, selamat malam. Selamat malam Mas Ayami. Bagus. Jadi gini, ini udah hearing yang keempat. Kami udah melihat banyak banget nih semangat kalian nih dari hearing pertama, hearing kedua, hearing ketiga, yang alhamdulillah grafik kehadirannya meningkat. Nah, semoga hearing terakhir ini bisa menjadi penutup yang manis buat kejayaan HMI ke depannya. Ya, perkenalkan lagi, kami dari tim kolaborasi karya dan prestasi nomor urut 2. Mungkin kalian bertanya kenapa bentuk logonya seperti ini. Ini melambangkan tentang 3 kata tadi, kolaborasi, karya, dan prestasi. Ya, karena lampu itu dianggap sebagai karya. Terus habis itu kolaborasi itu warna-warna mozaik yang ada di dalamnya, dan prestasinya itu bersinar. Wis, gila gak? Ya udah lanjut. Bisa. Nah, perkenalkan lagi, Cakahim yang kami usung tuh namanya Sahil Nur Syadi. Panggilannya Sahil, orang Palembang asli, tapi ada Jawanya di Brebes. Dia lahir tanggal 23 Januari 1994. Nah, kalau misalnya mau main ke rumahnya itu ada di Tebet, alamatnya ada di situ. Kalau ada yang mau ditanya-tanyain tentang apa HMI ini atau misalnya tentang kehidupan pribadi, bisa menghubungi nomor HP yang itu. Kalau untuk pengalaman organisasi dan sebagainya, itu bisa dilihat di kurikulum video sebelumnya. Yang jelas hobi dari Sahil ini adalah dia suka olahraga, makanya tiba-tiba masuk ke tim bola juga sama kayak Diar, ikut PS juga sama kayak Diar. Terus habis itu kalau misalnya hobi lainnya tuh suka main games, terutama FIFA. Terus hobi lainnya tuh organisasi, makanya Sahil ini gemar banget berorganisasi di luar. Moto hidupnya Sahil ini adalah yang nama Lusri Yusro, yaitu bahwa sesungguhnya itu dibalik semua kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya kalau misalnya kita menghadapi kesulitan yang ada di depan, jangan langsung menyerah, tapi kita harus berjuang dulu. Karena kalau misalnya kita bisa melewati kesulitan itu, pasti kita akan menemukan banyak kemudahan di dalamnya. Lanjut. Nah, ini akan sedikit bercerita gimana sih cara nurunin visi misinya. Nah, ini tuh visi misi kami diturunkan dari 3 hal. Yang pertama itu analisis kondisi, analisis kebutuhan, sama mimpi pribadi. Kalau analisis kebutuhan tuh berangkat dari tujuan perguruan tinggi yang tadi yang membentuk insan akademis tadi. Terus konsepsi KMITB tentang lembaga kemahasiswaan. Apa lanjut. Tujuan HMITB yang ada 3, ada ART HMITB sama blueprint Fikri. Itu kayak kalau yang belum tahu blueprint Fikri itu kayak rancangan HMI ke depannya itu kayak gimana dibuat oleh angkatan 2008 2009 misalnya. Nah, terus analisis kondisi. Nah, analisis kondisi ini gimana sih kondisi HMI yang ada sekarang? Kita pakai 2 cara. Yang pertama itu probability sampling sama non probability sampling. Biar nggak pusing tuh caranya sebenarnya cuma 2. Yang pertama itu lewat data itu dengan cara menyebar angket. Terus yang kedua itu dengan cara wawancara. Itu kalau wawancara stakeholder yang ada di HMI dan masalah HMI itu sendiri. Dan itu akan menimbulkan kayak sama mimpi pribadi yang kami salurkan bareng, itu akan menimbulkan semacam gap atau delta atau apa sebutannya yang enak. Lanjut. Nah, dari gap itu akan muncul cita-cita tuh sebenarnya kita tuh HMI itu harus seperti apa sih, disesuaikan sama kebutuhan yang ada dan kondisi yang ada sekarang kayak gimana. Lanjut. Nah, makanya muncul ide kolaborasi karya prestasi ini dengan visi lengkapnya adalah HMITB sebagai wahana untuk berkarya, berkolaborasi, dan berprestasi dalam keselarasan. Penjelasan visinya itu ada di dalam misinya. Jadi untuk mencapai visi tersebut, kami ingin HMITB itu punya sesuatu yang dihasilkan. Itu adalah berupa karya. Nah, HMI ini akan mendorong si masanya untuk bisa mendapatkan dan menghasilkan sesuatu untuk HMI dan untuk dirinya sendiri. Yang pertama itu misinya adalah mewadahi keprofesian ketiga jurusan. Karena kita ini terdiri dari 3 jurusan, makanya sudah seharusnya nih HMI itu bisa mewadahi ketiga jurusan itu. Terus yang kedua itu meningkatkan pelayanan akademik anggota HMI. Karena kita tuh beban akademiknya sangat berat, makanya kalau bisa kita saling dukung di akademik ini. Terus yang ketiga mendorong peningkatan soft skill sama hard skill anggota HMITB. Nah, ini bagian yang mendorong anggota HMI supaya bisa berkarya dengan cara tadi 2 hal. Yang pertama soft skill sama hard skill. Kalau soft skill itu karya di buah pemikiran, kalau hard skill itu karyanya berupa hasil-hasil yang nyata, kayak misalnya keprofesian atau sebagainya. Terus yang keempat itu karena ini kita ngomongin ketua umum himpunan, dia adalah kepala dari badan pengurus.
itu adalah menjadikan badan pengurus sebagai penggerak yang solid dalam keberlangsungan HMITB. Jadi BP itu harusnya bisa menjadi role model untuk seluruh masa HMI-nya. Yang kelima itu adalah meningkatkan keselarasan juga seluruh anggota HMITB dan KMITB itu sendiri, karena kita hidup nggak cuma ada BB doang, tapi di sini juga ada elemen-elemen lainnya, ada MPA, ada senator, juga ada divisi. Dan selain itu di kampus ini kita nggak sendiri, juga ada KMITB. Di sana ada kabinet dan ada HMJ dan ada unit. Kalau dulu ada tim beasiswa juga, sama ada kongres. Terus habis itu yang terakhir itu gimana cara hubungan kita keluarnya. Itu kita menjalin hubungan ke dosen, IAE, institusi lain, dan aktif berkontribusi ke masyarakat. Karena untuk apa kita belajar banyak di sini? Untuk apa kita banyak kajian di sini? Untuk apa kita berkarya kalau nggak kita salurin juga buat sekitar kita? Yuk lanjut. Nah dari misi tersebut, halo semuanya. Nah masih fokus ya. Nah dari misi tersebut tuh turun ke strategi. Dari strategi itu turun ke dua hal untuk memenuhi strategi. Itu namanya teori fungsi. Jadi untuk memenuhi strategi tersebut kita butuh namanya badan pengurus atau struktur pengurus, dan yang satu lagi itu adalah program kerjanya. Nah yang pertama akan kami jelaskan itu adalah struktur badan pengurus. Ini adalah struktur badan pengurus yang kami ajukan. Itu pertama untuk manajemen organisasi kami bagi jadi dua, ada sekjen sama kebiroan. Di mana sekjen dan kebiroan itu membawahi. Nah, kalau kebiroan itu keuangan sama kominfo, kalau sekjen itu MSDM sama DKO. Kemudian kalau misalnya di bawahnya ada Palapa sama Rekrofes juga. Nah, di empat yang bawah ini adalah untuk mencapai visi misi tadi. Yang pertama untuk mencapai visi misi untuk soft skill, kami ada pengembangan anggota. Terus untuk hard skill, nah ini bagus. Kemudian untuk hard skillnya kita ada karya dan inovasi. Terus kalau misalnya untuk keluarnya gimana, kita ada eksternal. Kalau di dalamnya kayak gimana, kita ada internal. Yang pertama ini pengembangan anggota, itu ada PSDA sama PMB. Nah yang bedanya itu adalah di PSDA kami memperjelas desk-nya menjadi kajian sama kaderisasi. Jadi tujuannya apa? Sebenarnya kalau misalnya PSDA sekarang udah cukup baik nih kajian sama kaderisasinya. Cuman ini supaya lebih fokus aja. Jadi ada inputan kalau misalnya harusnya tuh PSDA itu paling mengerti nih tentang kaderisasi yang ada di HMI. Dan dia juga harusnya bisa berkontribusi terhadap isu-isu yang ada di sekitar. Makanya kita pakai kajian sama kaderisasi supaya lebih fokus. Dan kami juga memetakan kira-kira kajian apa yang bisa kita mantepin, yang ada kita bisa berbuat untuk HMI keluarnya kayak gimana. Nah itu makanya di Kementerian Kajian ini, Wakil Menteri Kajian. Lanjut. Nah yang kedua itu adalah karya dan inovasi. Nah karya dan inovasi ini adalah terdiri dari dua. Kan ini berkaitan dengan hard skill itu ada Menteri Inkubator Karya, dan yang kedua adalah Menteri Keprofesian. Bisa dilihat kalau keprofesian itu dibagi menjadi tiga. Kalau inkubator karya itu ada dua. Yang pertama itu pelatihan untuk mempersiapkan, istilahnya memberikan bekal kepada masa HMI kayak pelatihan-pelatihan gitu. Dan yang kedua itu entrepreneur sama pengembangan karyanya. Gimana caranya supaya karyanya itu bisa bernilai, nggak cuman sekedar karya aja. Kemudian selanjutnya adalah eksternal. Nah eksternal ini ada tiga. Karena yang tadi kalau kalian sadar di misi itu pertama kita ada ke Sivitas Elektroteknik, kemudian ada juga ke KMITB, sama juga ada ke elemen HMI itu sendiri. Nah jadi kalau yang ini tuh buat yang keluar, yang ke KMITB dan Sivitas Elektroteknik. Jadi ada tiga. Yang pertama hubungan eksternal. Nah ini yang fokusnya itu berhubung ke angkatan orang-orang yang udah jadi alumni, atau misalnya udah jadi dosen, atau misalnya institusi-institusi yang di luar sana kayak FKHMIB sama FKHMI. Nah kalau intra kampus ini yang berhubungan sama lembaga-lembaga yang ada di kampus ini, terutama UNIT sama HMJ. Sama Pengmas ini, gimana caranya kita bisa berkontribusi buat masyarakat itu sendiri. Kemudian kalau untuk internal, ini adalah yang kira-kiranya bisa membuat kalian tuh nyaman ada di HMI. Jadi kalau misalnya sekarang hearing kayak susah quorum tuh, kalau bisa nanti internal ini bisa membuat kalian tuh sering datang ke HMI karena wah HMI itu nyaman ternyata. Nah, ada dua nih. Yang pertama Menteri Kesejahteraan Anggota. Ini untuk menyokong kebutuhan akademik yang tadi. Dibagi jadi tiga. Tapi tiga-tiganya ini akan ada masing-masing jurusan yang ada di HMI. Tapi kami membaginya menjadi tiga fungsi. Yang pertama untuk kesejahteraan akademik itu sendiri, yang kedua tim beasiswa dan advokasi, dan yang ketiga database dan server. Jadi untuk menunjang akademik kita butuh tiga sistem ini. Yang selanjutnya itu Menteri ADRT, itu ada apresiasi sama rumah tangga. Itu nggak jauh beda sama yang sekarang. Nah, setelah
kita punya BP tadi, kita juga punya program kerja. Ini cepet aja nih, lanjut. Nah sebenarnya kalau program kerja yang kami ajukan itu ada periodisasinya itu ada 3. Dari mulai input itu nanti bakal diinisiasi dulu, terus di tengahnya itu pengkaryaan, dan yang terakhir itu regenerasi dan kolaborasi. Jadi inputnya itu masalah HME dan analisis kondisi yang ada sekarang. Nah output dari inisiasi itu adalah masalah HME yang mengalami peningkatan untuk ikut-ikut acara-acara yang ada di inisiasi itu, sehingga nanti ketika masa HME ini ingin dikaryakan atau ingin dicerdaskan lebih, itu sudah banyak yang mau dikaryakan. Nah outputnya lagi itu nanti regenerasi sama kolaborasi. Jadi pengennya itu dari pengkaryaan ini kita tuh sudah punya pola pikir yang bagus bahwa HME itu bisa berkarya. Jadi nanti ketika 2014 datang udah melihat kondisi HME itu sebenarnya cukup baik dan cukup mendekati ideal. Kemudian akhirnya regenerasi dan kolaborasi dengan outputnya dalam tercapailah visi yang tadi. Nah ini program kerja di periode satunya mungkin bisa dibaca di handout juga, handout masing-masing. Ini ada program kerja yang jadi prioritas kami untuk Kemenkoan sama bidang-bidang lainnya. Ini periode 2, periode 3. Kemudian ada beberapa program inovasi. Itu yang pertama, kalau Elektrofest sama Palapa ini kami melanjutkan apa yang sudah ada sebelumnya. Karena Elektrofest sudah dirancang oleh Adi Wena dan timnya, kalau Palapa juga udah mulai dirancang, sekarang mau bikin mikrohidran juga. Kami akan mendukung keduanya dan kira-kira kalau misalnya ada yang perlu bantuan akan kami bimbing lagi. Nah yang kedua ini yang baru itu forum online elektroteknik HME. Jadi kami itu dari kesejahteraan akademiknya itu pengen ada kayak forum online, jadi kayak semacam mungkin sebutan sekarang tuh kayak kaskus gitu. Jadi kalau kalian belajar terus kalian mager karena hujan misalnya nggak bisa datang tutor tuh, nah kalian tinggal lihat forum online elektroteknik buat belajar bareng-bareng di situ. Terus yang ketiga kopi sore bersama dosen. Nah bedanya itu adalah kalau kopi sore kali ini pengennya itu bersama dosen ketiga jurusan terlebih dahulu, dan kemudian baru nanti ke pusatnya kayak gimana. Nah kemudian yang keempat itu rumah belajar. Nah rumah belajar ini sebenarnya masih kami kaji lagi nih apakah perlu dengan kurikulum atau tidak, karena kemarin ada masukan juga udah pernah ke rumah belajar juga. Kalau misalnya ternyata anak-anaknya tuh enaknya tuh diajarinya satu-satu, jadi butuh pelatihan juga buat pendidiknya. Yang kelima itu kunjungan ke acara-acara yang ada di ITB, acara unit sama acara himpunan, terutama acara unit yang ada anggota unit dari HME itu sendiri yang misalnya jadi stakeholder, itu buat menimbulkan budaya apresiasi. Terus yang keenam itu ada MBC itu sendiri. MBC-nya nanti bakal ada perubahan banyak di masalah metode dan adanya tim formatur itu sendiri untuk membantu perancangannya. Terus ada yang baru tuh do it yourself 3 jurusan, jadi itu kayak semacam kalian tuh diajarkan sesuatu yang sederhana dari ketiga jurusan kalian. Jadi ketika kalian misalnya ditanya, kalian pernah bisa bikin ini nggak sih? Atau kalian ngerti nggak cara bikin ini? Kalian mengerti karena udah ada do it yourself ini. Terus idea competition itu untuk gimana caranya mendorong masyarakat untuk berkarya. Jadi kalau misalnya idea competition ini kami inginnya ini ketika nanti kalian memang tertarik untuk berkarya, kalian bisa nih kami bantu untuk cari dosen pembimbing, sama kami bantu juga untuk gimana caranya mengarahkan ke sponsorshipnya itu sendiri. Terus yang ke-9 itu Osnes Profesian. Jadi pengennya itu Osnes itu nggak cuma isu-isu yang ada, isu politik yang ada sekarang, tapi juga ada keprofesian ketiga jurusan dan itu diupdate terus-menerus. Terus yang terakhir itu untuk mendukung tadi karir inovasi itu tadi ada pelatihan-pelatihan kayak pelatihan CVSI, pelatihan TOEFL dan sebagainya. Ya, itu dari kami. Jadi perjalanan kami selama ini sudah mencapai pada ujungnya. Silakan kritisi, kami bebas. Kami di sini semua bermimpi. Kami di sini semua ingin kalau HME ITB itu punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu berupa karya dan berprestasinya. Dan kalau misalnya kalian memang setuju, ayo bareng-bareng kita berkarya, bareng-bareng kita bergerak untuk berkolaborasi, bareng-bareng kita wujudkan kalau HME itu berprestasi dalam keselarasan. Sekian dari kami tim KKP nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.